wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnah iqtada bihudah. Qala Sayyidul Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau berkata, "Idza ataita nafsak kullama tashtahi minasyahawat kunta kaman fi baitihi hayyah yusaminuha kulla yawm hatta taqtuluhu." Beliau menjelaskan, kamu itu kalau selalu memberikan kepada hawa nafsumu semua yang diinginkan daripada syahwat, pengen apa dituruti, ya. Yang halal apalagi yang haram dituruti, pengen ini langsung, pengen ini langsung, pengen ini langsung, ya. Apalagi yang haram, ya, apalagi yang makruh, yang haram. Maka kalau kamu seperti itu, kunta, kamu itu seperti kaman fi baiti hayya, seperti misalnya orang di rumahnya ada ular, terus dikasih makan, dikasih daging ayam, dikasih ini, dikasih itu. Akhirnya ular ini tambah besar, tambah besar, tambah besar. Apa yang terjadi pada akhirnya? Hatta taqtulahu. Sampai pada akhirnya ular tersebut memakan yang memberi makan dia, pemilik rumah tadi itu. Jadi memang nafsu ini apa ya? Dia itu pintar, dia itu licik, nafsu itu. Jadi perlu sekali ya, seringkali itu jangan dituruti, apapun itu. Maka dikatakan sampai katanya ulama ketika membahas ibadah itu yang paling afdol ibadah apa ya? Ada di antara mereka yang mengatakan ibadah yang paling afdol yaitu ibadah yang paling berat yang paling berat dilaksanakan oleh orang tersebut. Yaitu karena setiap orang berbeda-beda yang berat itu. Ada orang yang ngajinya bisa Masya Allah banyak setiap harinya, tapi medit pol, susah ngelar, Rp1.000 itu susah. Tapi ada orang yang kalau sedekah gampang, tapi Al-Qur'annya berdebu di rumah, tidak pernah ngaji. Nah, sehingga ulama mengatakan ibadah yang paling afdal terlepas daripada ya, ibadah-ibadah yang telah disebutkan oleh Nabi keafdolihannya, ya, terlepas dari itu adalah ibadah yang paling berat terasa di dalam hati, yaitu paling afdal, yaitu maka dikatakan paling berat. Semakin berat ibadah tersebut untuk dilaksanakan, maka semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Ya. Jadi misalnya berat apa? Berat rasanya untuk sholat sunnah, lawan. Wah ini sunnah kok, keliru. Justru nih amalan sunnah tadi itu, ya, selain bisa membuat Allah ridho kepada hamba tersebut, dia juga sedang mengalahkan hawa nafsunya tadi itu. Ya, jangan dituruti terus. Maka di antara mereka ada yang tidak minum berpuluh-puluh tahun air es. Kenapa? Karena hawa nafsunya pengen. Tidak minum bertahun-tahun. Kenapa? Karena hawa nafsunya pengen. Dia ini pengen ngasih tahu kepada nafsunya kalau dia ini tidak penurut dengan nafsu tadi itu. Mereka sampai, ya, kalau beberapa thariqah itu, ya, sampai mengajarkan ada namanya putihan, apa itu ya, makannya yang putih-putih. Nanti ada puasa, tidak makan yang daging-daging, tidak makan yang hewan-hewan hidup, ya, makhluk hidup tidak makan. Ya, kambing, ayam, tidak. Ya, yang dimakan ya sayur-sayuran. Ya, kenapa? Karena untuk minimal ya berusaha mengalahkan hawa nafsu dan nunjukkan kepada hawa nafsu. Yang penting itu apa? Nunjukkan kepada hawa nafsu, saya ini tidak nurut sama kamu. Saya ini tidak takluk. Dan tidak semudah itu. Tidak sekali dua kali, sekali ya. Kok berat ya buat ngaji ya? Wis tak ngaji, sudah ngurus. Pasti waktu ngaji itu berubah. Langsung tidak seberat yang awal. Kenapa? Karena ya sudah kalah gitu loh.
Misalnya mau ke masjid, berat ya. Tapi waktu sudah jalan, lain. Sudah ada berat itu sudah hilang. Jadi ibadah, kata ulama, sebagian ulama, ibadah yang paling afdal apa? Ibadah yang paling berat buat hawa nafsu tadi itu. Makanya wali itu jadi wali ya ketika sudah KU, hawa nafsunya itu sudah, kalau bisa kelihatan berwujud orang itu sudah babak belur, sudah biru semua, luka semua, kurus ceking. Kenapa? Karena tidak dikasih makan. Ya. Tapi kalau dituruti hawa nafsunya itu misal bisa ditunjukkan terus orang gemuk besar itu ya, kayak apa? Ya, orang gemuk besar itu. Ya, berkuasa dia, setiap nyuruh apa? Ini, pengen ini. Sekali-kali emang perlu dikontrol. Hatta misalnya hal yang halal sekalipun ya. Misalnya apa? Misalnya pengen makanan apa gitu. Itu sesekali lebih baik ya, direm. Nggak mau. Sesekali kayak gitu. Jadi supaya apa? Supaya tidak takluk. Nah, kemudian Al-Imam Ibn Athaillah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ada kalanya orang itu berbuat salah, yaitu adalah bentuk keniscayaan sebagai manusia normal. Kata beliau, walau ja'alallahu fika ruh min ghairi nafsin la ata'tahu ma asait. Jika kamu itu diciptakan sama Allah hanya ruh saja, tidak didampingi dengan nafsu, ya kamu bakal seperti malaikat. Kamu bakal taat 100%, tidak bakal maksiat. Tapi kalau Allah menjadikan untukmu itu hanya hawa nafsu saja, tapi tidak didampingi dengan ruh yang bersih, yang suci, maka kamu akan la asaita wa ma ata'ta. Kamu akan terus bermaksiat dan kamu tidak bakal taat. Susah. Karena apa? Yang ada nafsu tok. Falidzalika tatalawan, kata beliau. Maka dari itu kamu itu apa? Kamu itu tatalawan, kamu itu berubah ada kalanya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Makanya para sahabat itu pernah tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini curhat sahabat, ya Rasulullah, kami itu kalau ada di majelismu, wah itu, ini majelisnya Rasulullah ya. Kata sahabat, seakan-akan kami melihat surga dan neraka. Jadi untuk taat itu kencang luar biasa, ngetes istilahnya ya di majelis Nabi itu, dan takut untuk melawan Allah Subhanahu wa taala, melanggar yang Allah atur. Tapi kalau kami keluar ya Rasulullah, kok sudah tidak kayak gitu lagi ya, menurun. Apa jawab Nabi SAW? Ya kalau kalian berada di luar majelis, keadaannya seperti ketika di dalam majelis, ya maka malaikat ya salaman sama kalian. Malaikat salaman sama kalian, bisa berjabat tangan dengan malaikat. Akan tapi kata Rasulullah, basa'ah. Ada kalanya seperti ini, ada kalanya seperti itu. Bukan berarti kemudian kadang taat, kadang maksiat, bukan. Tapi tingkat ketaatannya itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Bukan berarti oh iya lah kok gitu ya. Tetap sholat, tapi minum ya tetap. Jadi seimbang. Ya, kata sebagian orang gitu, kita tuh harus seimbang. Ya, ini orang tidak paham. Melanggar ya tetap melanggar, membuat Allah murka ya tetap membuat Allah murka. Hati-hati, kadang orang bikin Allah murka sekali, ya sampai matinya dia akhirnya dicap su'ul khotimah gara-gara satu kemaksiatan itu. Waliyatubillah min dzalik. Nah, dan nafsu ini luar biasa ya, nafsu ini ya tadi itu licik, pinter, jahat. Ya apa? Nafsu itu dikatakan dari awal dia tidak mau menerima ketuhanannya Allah, tidak mau. Dunia ini tercipta dengan sendirinya. Ya, tidak ada yang menciptakan dan segala tidak ada yang mengatur. Pertama seperti itu. Akhirnya terus dipaksa sampai dia akhirnya menyatakan, oh iya betul. Ya. Dia betul. Ada Tuhan memang. Setelah mengakui ada Tuhan, itu pun tidak tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku ada Allah, tapi tidak mau tunduk. Dipaksa.
ya khair, tunduk. Akhirnya sudah mau tunduk. Tapi tetap menyatakan, ya, karena saya ini beribadah, saya minta jaza, saya minta balasan. Saya ini kan beribadah, dihitung kayak orang kerja ya. Saya ibadah, saya sholat, maka saya nanti pasti mendapatkan balasan. Saya berhak mendapatkan balasan. Menuntut adanya apa? Balasan dari Allah. Saya ini harus dapat, harus. Tidak ada keharusan bagi Allah SWT. Akhirnya, ya apa? Diingatkan. Kalau kamu bilang kepada hatimu, enak ikhlas, mana ikhlasmu ini? Ya kamu kayak orang kerja. Kalau orang ibadah itu sama kayak orang kerja, dapatnya itu tidak mungkin kayak gini. Tidak sesuai. Ibadah yang Allah perintahkan, betapa sedikitnya, kecilnya yang Allah wajibkan, dan banyak yang Allah kasih tidak sesuai. Nah kalau kayak orang kerja tidak seperti ini pemberiannya Allah. Kebanyakan teman ini. Kalau kamu ingatkan mana ikhlasnya tadi itu, akhirnya dia dipaksa sampai berubah. Oh ya wis, ana beribadah untuk Allah, ana ada minta balasan, tapi tetap ini amal ana sendiri nih yang berkehendak. Memang ana yang mau sholat, bukan karena Allah yang mengatur. Ini saya yang berbuat, saya yang bersedekah, saya yang puasa. Kalau kamu tanya, mana tauhidnya kamu itu? Mau saya tanya kepada nafsu ya. Mana pemahamanmu di dalam firman Allah? Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan Allah menciptakan apa yang kalian perbuat. Jadi Allah itu menciptakan hambanya sekaligus menciptakan amal hamba tersebut. Nah, kalau kita pengen tahu, kalau gitu saya maksiat ya karena Allah. Bukan, keliru. Karena manusia sama Allah dikasih ikhtiar. Setelah terjadi baru, nah itu memang yang Allah inginkan. Nah, kalau orang pengen tahu saya ini digendak jadi orang baik atau orang buruk, ya dilihat amalnya. Setelah dikasih tahu mana pemahamanmu daripada ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Oh iya, Allah yang menciptakan. Tapi tetap amalnya itu masih ada. Jadi nafsu itu sesulit itu gitu loh. Jangan dikira nafsu itu terus sekali dikalahkan, pinter, licik dan jahat nafsu itu. Ya. Makanya sungguh merugi ketika kita menuruti hawa nafsu tadi itu. Ya mudah-mudahan ya kita dijadikan sama Allah SWT hamba yang tidak mengalah dengan hawa nafsu tadi itu. Hamba yang bisa menguasai hawa nafsu, bukan justru dikuasai hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Doa masing-masing.